Shalom saudara, saya terima dari minggu lalu untuk bicara di tempat ini. Saya berdoa 1 minggu setelah itu. Jadi kalau dapat terima undangan dari tempat ini, persiapannya nggak bisa 1 hari, tapi persiapannya cukup lama. Kenapa? Karena Anda sudah jago-jago saudara. Terusnya pada waktu saya menyiapkan, Tuhan bicara sesuatu tentang sebuah tema saudara. Pada waktu Tuhan bicara tentang satu tema, saya jujur ngomong sama Tuhan, Tuhan gak salah, ini dasar banget ya Tuhan. Karena Anda ini kan orang-orang, saya harus mengakui, Anda ini kan orang-orang yang sudah dipakai Tuhan luar biasa saudara. Saya sampai punya sebuah istilah, orang Mahanaim udah berjalan di atas air, saya baru dibecekkan air saudara. Jadi udah hebat. Saya dikasih tema dari Tuhan, kok rasa-rasanya Anda sudah paham semua. Tapi tidak apa-apa saudara, saya mau nurut dengan apa yang kata Tuhan. Mungkin memang sudah Anda kenal, sudah Anda tahu tema yang ada. Tapi mungkin juga saudara, ada beberapa dari Anda lupa dan Anda nggak kerjakan ini lagi saudara. Saudara, dalam 1 hari itu 24 jam, nggak pernah bisa nambah saudara. Sampai kapanpun 1 hari itu 24 jam dan nggak akan pernah bisa nambah. Tapi anehnya pekerjaan kita dan tugas pelayanan kita nggak pernah berkurang, selalu nambah. Ya nggak saudara? Anda diam-diam aja apa takut atau gimana saudara? Kenyataannya Mahanaim terutama nggak pernah tugasnya dikurangi, tapi selalu bertambah. Harinya tetap 24 jam, 1 bulan tetap 31 hari. Kadang 30, kadang 31, kadang 28, ya kan? 1 tahun tetap 365 hari dan gak pernah nambah, tapi tugasnya nambah. Nah yang paling ngeri saudara, kan berarti Anda harus memanajemen waktu, betul gak? Nah ketika memanajemen waktu, yang paling saya takutkan adalah ada hal-hal yang dipotong, ada hal-hal yang harus dikorbankan. Mungkin jam makan Anda, biasanya makannya agak banyak, sedikit supaya cepat, biar bisa kerja lagi. Mungkin waktu liburanmu Anda potong, gak bisa liburan, atau kalau mau liburan biasanya 2 minggu, sekarang 3 hari aja, langsung kerja lagi. Mungkin juga waktu dengan keluargamu kau potong dan kau kerja lagi. Tapi yang paling serem saudara, yang paling mengerikan, ada banyak anak-anak Tuhan yang dipotong adalah waktu berdua dengan Tuhan. Waktu kita bersama dengan Tuhan itu yang berkurang. Dan kau berkata, bukan kau, sorry, kalau engkau kan berarti saya menghakimi. Kita berkata saudara, toh sama aja. Pada waktu saya pelayanan, saya sedang bersama dengan Tuhan. Artinya waktu dengan Tuhan udah dipotong. Tapi tahukah saudara, waktu dengan Tuhan di pelayanan dengan waktu dengan Tuhan Anda berdua, itu beda saudara. Itu beda sekali. Saudara, pada waktu saya siapkan apa yang saya mau sampaikan di tempat ini, Tuhan ngomong satu hal saudara. Ada banyak orang-orang di tempat ini yang aku kangen. Saya bilang kangennya gimana Tuhan? Lah tiap hari ketemu di acara ibadah. Anda itu kan 1 minggu 8 hari itu ketemu Tuhan. Tapi Tuhan ngomong gini, aku kangen kepada banyak orang di tempat ini hanya untuk berdua dengan aku. Saya nggak tahu saudara,
Mungkin nggak semuanya, mungkin hanya beberapa orang. Tapi ternyata Tuhan sedang rindu. Bukan karena pekerjaan Anda. Ada masa-masa di mana kau harus hindari hingar-bingar pelayanan, tapi kau hanya berdua dengan Tuhan, saudara. Gak ada panggung, gak ada lampu sorot, gak ada orang yang melihat, gak ada orang yang merasakan apa yang kau kerjakan, tapi hanya engkau dengan Tuhan, saudara. Dan Tuhan itu mau, Tuhan tuh sayang sama kita bukan karena kita ngerjain sesuatu. Tuhan cinta sama kita tuh bukan karena kita melakukan banyak hal, saudara. Bahkan Tuhan sayang sama Anda dan saya bukan karena kita ganteng atau cantik, bukan karena kita pintar dan hebat. Dia sayang dan cinta kita, dan dia rindu kedekatan Anda dengan Tuhan itu selalu terjaga, saudara. Saya intermezzo dengan sebuah cerita. Saya sebagian Anda tahu kan, saya punya bisnis ternak anjing, saudara. Anjing saya itu banyak. Kalau dihitung mungkin ada 50. Kalau lagi beranak kayak gini, sekarang ada di rumah ada 70 ada di rumah, di tempat saya, saudara. Ya, jadi Anda bisa bayangkan kalau ada 70 anjing, kalau mereka nyanyi bareng-bareng itu berisik banget, saudara. Ya loh? Saya punya anjing harga yang sampai dari 10 juta, 5 juta, sampai yang 100 juta ada. Anjing yang langka sampai ada satu anjing yang mungkin cuma di Indonesia cuma 1 ekor di tempat saya ada. Tapi saya juga punya anjing yang tinggal di rumah bersama dengan saya, yang bisa naik ke kasur tidur bareng sama saya, sama anak saya atau sama istri saya. Tapi keadaannya buruk, saudara. Buduk dan gundul. Ada fotonya, saya mau kasih lihat, saudara. Lihat, saudara, anjing ini gundul. Bukan yang itu, yang ini. Itu saya, saudara. Ini anjing. Siapa tahu Anda lihat yang itu. Ini anjing dikasih kaos karena gundul. Kalau tidur kegesek-gesek sampai kulitnya luka, gundul. Tapi dia yang paling dekat dengan keluarga. Dia yang tinggal bareng sama saya. Dia yang tidur bisa bareng di kasur. Ada lagi fotonya. Anjing yang selalu dekat dan tidak pernah jauh, sudah. Dipeluk, bahkan ada yang agak kurang ajar. Ada lagi. Iya, saudara, ini anjing yang kalau saya jual 500.000 juga gak ada yang mau. Dikasih mungkin juga pada nolak orang, saudara. Iya, kenapa? Jelek. Tapi dari semua anjing, dia punya attitude, punya gaya yang beda. Dia tidak pernah mau jauh dari kita. Yang lain tidak peduli, yang ini datang duduk di sebelah kita. Kalau kita taruh di luar, pintunya ditutup, dia selalu nangis, minta masuk dan minta tidur bareng sama kita, saudara. Maaf ya, buang air besarnya di satu tempat kain, buang air kecilnya di tempat satu kain. Gak pernah kemana-mana, saudara. Tapi karena kedekatan dengan kita, saya tidak mau tidur dengan anjing yang 100 juta itu, saudara. Kenapa? Karena kedekatan dan keinginannya untuk selalu dekat sama kita. Kalau saya doa keluarga, saya duduk di lantai, dia cepat datang antara ke saya atau ke istri saya, duduk di pangkuan dan tidak pernah mau jauh. Hanya duduk dan diam, saudara. Diam aja. Jarang sekali menggonggong. Dekat, diam. Kita rawat dia, saudara. Setiap hari setiap seminggu sekali kita suntikin. Kita kasih obat hampir 3 tahun. Dalam keadaan, kalau dibuka ini kaosnya, kalau dibuka ini udah agak mendingan.
Kalau yang sebelumnya pakai kaos itu kalau dibuka sulit membedakan mana anjing mana kadal, saudara. Disudikin terus sampai akhirnya berubah. Ada yang sudah bagus. Ada nggak fotonya? Saya kirim yang bagus. Sudah jadi bagus, saudara. Sudah jadi cantik lagi. Dari cerita ini, saudara, saya mau ngomong satu hal, saudara. Anda bisa lakukan apapun, ya. Anda bisa dikirim sama Ibu Iin KKR mendatangkan 100.000 orang, 1 juta orang. Tapi saudara, ada satu hal, kedekatan Anda dengan Tuhan itu precious banget di hadapan Tuhan. Precious banget, saudara. Ini bukan anjing mahal, ini anjing murah, dan sampai kapanpun gak akan laku, saudara. Ini udah secantik ini pun kalau saya jual paling juga 3 juta. Tapi kalau saya suruh milih anjing yang 100 juta apa yang cuma 3, ini aja saya pilihnya. Kenapa? Karena dia yang dekat sama kita. Hari ini, saudara, kedekatan Anda dengan Tuhan itu barang yang paling mahal di hadapan Tuhan. Bukan karena engkau hebat, bukan karena engkau sangat berkarisma, bukan karena engkau selalu diperintah apapun selalu berhasil, no. Tapi kedekatan dengan Tuhan itu yang paling berharga, saudara. Nah, Tuhan berkata ada 3 ruang yang perlu Anda perhatikan, yang perlu Anda temui. Ada 3 ruang dalam hati kita yang Tuhan katakan, aku mau kalian punya 3 ruangan ini. Ruangan yang pertama adalah ruang untuk mendengar. Ruang yang kedua adalah ruang untuk melihat dirimu. Ruang yang ketiga adalah ruang untuk menyembuhkan. Mari kita bahas yang pertama, saudara. Ruang untuk mendengar. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-6. Tetapi jikalau engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutup pintu, berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalaskannya kepadamu. Saudara-saudara, kata tutup pintu, sekali lagi saudara, kata tutup pintu itu punya hal yang penting banget, saudara. Tutup pintu adalah pintu yang tertutup. Itu dalam bahasa Yunaninya adalah tameion. Itu ruang dalam, ruang rahasia. Dan biasanya ini adalah ruangan yang sangat dijaga, dikunci rapat. Karena ruang ini dikatakan kata tameion itu adalah ruang di mana menaruh harta yang paling berharga. Jadi saudara, perjumpaan Anda dengan Tuhan pribadi berdua itu adalah harta yang paling berharga dan harta yang paling Anda harus jaga. Kesibukan apapun, oh ya, tugas sebanyak apapun, ada satu ruang yang harus Anda gembok, yang nggak pernah bisa Anda nggak bisa orang lain buka, yang nggak bisa orang lain rebut, yaitu ruang di mana engkau dengan Tuhan. Ruang yang tersembunyi. Tuhan katakan masuk ke pintu dan kunci. Dan ruang pintu yang terkunci dalam bahasa Yunani adalah tameion, adalah ruang yang paling berharga, ruang yang dimana tempat menyimpan harta yang paling mahal. Seperjumpaan Anda dengan Tuhan adalah harta yang tidak akan pernah bisa mengalahkan harta apapun. Harta yang paling berharga. Pertanyaannya, saudara, apakah Anda menganggap pelayanan Anda jauh lebih penting daripada daripada perjumpaan Anda dengan Tuhan? Apakah bisnis Anda, usaha Anda, pekerjaan Anda, uang Anda itu lebih berharga daripada waktumu berdua dengan Tuhan? Saudara, saya melakukan kesalahan di hampir 1 tahun kebelakangan, saudara. Ya, saya awal-awal saya berkomitmen 1 bulan 1-3 hari saya akan kunci diri saya akan singkirkan handphone saya hanya nyembah Tuhan sampai ketiduran, doa sampai ketiduran 2 hari lah.
Pernah 3 hari. Lama-lama saudara cuma bisa 1 hari. Lama-lama saudara berbulan-bulan tidak saya lakukan. Pada waktu saya tidak lakukan itu sudah, saya masih bisa khotbah. Yang menurut saya khotbah saya tetap lucu dan tetap bisa dimengerti. Tapi jujur saudara, ada yang kering di hati saya. Biasa, selalu ada orang yang di sebelah saya akan bicara jujur. Orang lain gak berani bicara jujur mungkin, tapi istri saya bilang gini, khotbahmu itu aja, khotbahmu udah dangkal. Saya awalnya, kamu loh seperti ahli Taurat dan ahli Farisi yang menghakimi. Tapi dia bilang gini, karena kamu sudah tidak lagi ambil pengasingan. Kapan kamu terakhir pengasingan? Iya ya, sudah lama. Sudah lama. Dan saya tidak bilang, oh kita semua harus pengasingan 2 hari. Ini untuk saya. Anda punya cara Anda sendiri, gitu? Tapi harus Anda tahu satu hal, hubungan dengan Tuhan berdua ini adalah harta yang berharga saudara. Waktu Anda yang paling intim dengan Tuhan berdua, tanpa ada orang lain. Saya senang Ibu Iin tadi ngomong ada acara handphone dimatiin. Saya punya ruangan doa di Bandung saudara, sedang bangun 2, yang satu sudah ada, yang satu sedang bangun. Peraturannya sama, tidak boleh bawa handphone. Mau baca Alkitab, kita siapin Alkitab. Pokoknya tidak ada handphone boleh masuk. Bahkan lebih ekstrim, gak boleh ada yang ngobrol. Kemarin ada yang masuk diskusi Alkitab. Saya bilang nanti kalau saya ketemu orang yang saya bilang tidak boleh. Bahkan diskusi Alkitab di situ gak boleh. Di situ hanya kamu diam, doa, nyembah, dengar suara Tuhan. Kenapa saudara? Itu berharga. Tuhan ya saudara, Tuhan suka dengan semua yang kau lakukan. Tuhan bahagia, sukacita dengan semua hal yang Anda sedang lakukan. Jiwa-jiwa jutaan yang Anda menangkan. Saya tahu satu hal, Tuhan bahagia dengan itu. Tapi ada satu yang paling bahagia, yang buat bahagia Tuhan, engkau duduk dengan Tuhan, dengar suaranya. Ruang tamion, harta yang dikunci rapat saudara. Amin saudara. Saudara, khotbah itu bagus. Pelayanan jadi WL itu very nice. Khotbah misi ke bangsa-bangsa, ke Afrika, ke manapun lah, Tuhan sukacita. Mari cari yang lebih. Mari jangan tinggalkan sebuah yang paling berharga, engkau dengan Tuhan saudara. Amin saudara. Buka mari Mazmur 27 ayat 4 saudara. Mazmur 27 ayat 4 saudara. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Saudara, kata diam di rumah Tuhan itu digunakan dalam bahasa Ibrani-nya dengan arti duduk saudara. Dan duduk itu bukan duduk sebagai tamu, tapi duduk sebagai penghuni rumah. Sekali lagi saudara, Mazmur berkata diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Kata diam itu duduk, dan kata duduk ini dalam bahasa Ibrani-nya bukan diam sementara, tapi diam untuk selama-lamanya. Mati dong Pak, enggak. Maksudnya diam, duduk selama-lamanya adalah menaruh hidupmu selalu ada di hadapan Tuhan. Amin saudara. Saya tidak bicara kita tidak perlu kerja keras. Sekali lagi saya bilang Anda harus tetap kerjakan semua tugas pelayanan dan kerja dengan keras, kerja dengan luar biasa. Tapi harus kembali ada waktu
untuk kita duduk diam dengan Tuhan, dan diamnya menetap dengan Tuhan, konsisten diam dengan Tuhan. Amin saudara. Lalu saudara, ada kata menikmati baitnya. Ternyata kata menikmati baitnya, kata menikmati dalam bahasa Ibraninya saudara, saya nggak perlu bacakan karena nanti salah ucapan saudara. Itu punya arti kata adalah memeriksa, merenungkan, dan menyelidiki akan Tuhan. Saudara, cara mengenal Tuhan yang paling dahsyat adalah engkau bicara dan ngobrol sama Tuhan. Salah satu cara yang mengenal Tuhan adalah mungkin Anda mendengar khotbah, mendengar penyampaian firman Tuhan. Cara Anda mengenal Tuhan mungkin Anda baca buku rohani. Tapi ada cara satu lagi saudara, yang ini juga Anda harus lakukan, yaitu tanya Tuhan, ngomong sama Tuhan, ngobrol sama Tuhan, duduk, sodorkan semua masalahmu sama Tuhan, sambil kau berkata, Tuhan, menurut pandanganmu seperti apa? Menurut engkau harusnya seperti apa? Saudara, Mazmur 27 ayat 4 ini bukan sekedar bisa dijadikan lagu, tapi jadikan pelajaran di mana kita menikmati baitnya. Dan kata menikmati baitnya adalah merenungan, mendengar, dan menggali saudara. Saya berdoa saudara, kita semakin hari semakin menjadi orang yang kenal Tuhan, bukan dari kata hamba Tuhan saudara. Saya ini senang sekali kemarin Ibu Iin pelayanan di tempat saya di Jakarta. Ada yang datang dimarahin sama Ibu Iin, senang sekali saudara. Saya tuh pengen loncat-loncat bahagia. Kenapa? Marahnya gini, ikut Zoom, dengar firman Tuhan, jangan dekat-dekat, dikit-dikit minta doain, minta doain. Betul, saya setuju. Kenapa saudara? Kita ini gampang mau jalur cepat, pikirnya didoain, diunyet-unyet, langsung semua berubah. Pikirnya kalau Anda datang ke hamba Tuhan, didoain, masalahmu selesai. Enggak. Karaktermu langsung berubah. Enggak. Ibu Iin impartasi saya supaya saya tidak bisa bohong lagi. Didoain, pulang-pulang bohong pasti. Iya. Kenapa? Itu dari dalam saudara, bukan dari luar. Makanya begitu langsung yes. Karena ini yang paling penting saudara. Hanya Tuhan yang bisa merubah, bukan doa hamba Tuhan. Saya pinjam istilah gini, jangan ada gerhana antara engkau dengan Tuhan. Jangan ya hamba Tuhan jadi gerhana saudara, menghalangi. Anda pikir Anda datang ke hamba Tuhan itu selesai masalah. Enggak saudara. Yang bisa selesaikan masalah adalah engkau dengan Tuhan. Saya pernah ada satu hari saudara, saya duduk di lobi hotel, ada satu orang, Pak Jo ya, iya, yang Elisa yang dulu Elisa di Bahtera ya, iya, yang punya karunia penglihatan, katanya sih gitu. Saya bilang gitu. Ya kan nggak boleh claiming mengproklaim diri sendiri toh. Ya kata orang sih gitu. Yang punya karunia kenabian, kata Bu Iin itu. Kan saya nggak bisa klaim sendiri saudara, kata orang gitu. Langsung duduk, coba Pak Jo, salam sama saya. Pak Jo lihat saya. Terus gimana Pak? Pak Jo dapat, Pak Jo lihat apa? Oke, saya lihat itu sudah. Ini yang saya lihat Pak, udah serius semuanya. Kumis Bapak pendek sebelah Pak, kurang simetris. Kok bercanda? Enggak, saya nggak bercanda, bener serius. Kami tadi lihat alisnya ada 3 lembar lebih panjang sedikit nih Pak.
Pak Joni loh ya, Anda lihat, minta saya lihat kan? Iya, ya kan saya sedang lihat. Enggak, maksudnya gini Pak, lihat ada apa di saya? Ya ada kumis yang gak simetris sama alis yang panjang 3 lembar. Enggak, maksudnya di hati saya. Yang mana saya tahu hatimu? Kan Nabi. Nabi sih Nabi, kalau Tuhan gak bukakan apa-apa kan gak bisa ngomong. Tapi ternyata banyak banget orang yang seperti ini. Bahkan minggu lalu pun saudara, ada orang nge-DM saya, kirim foto, lihat saya Pak. Apa yang dilihat? Tapi saya selalu ngomong gini, kamu datang ke Tuhan, nanti Tuhan sendiri akan bicara kamu kayak apa. Jangan datang ke manusia. Saudara, saya mau tanya, kalau orang-orang yang seperti itu, apa bedanya orang itu datang ke dukun? Apa bedanya? Ya tuh, satu bedanya, kalau ke dukun harus bawa duit dulu. Kalau hamba Tuhan cuma bawa hati aja. Tapi tetap aja sama memperlakukan hamba Tuhan seperti dukun. Saya nggak bisa saudara. Tapi Anda harus perlu dengan Tuhan. Amin saudara. Serius, hari-hari ke depan ini, masa-masa yang akan terjadi di depan ini, Anda tidak akan pernah bisa menang kalau Anda di luar Tuhan. Percayalah. Kalau Anda tidak di dalam Tuhan, Anda tidak ada di tudung Tuhan, Anda keluar dari tudung Tuhan, nggak akan ada benernya sudah. Saya dapat penglihatan. Saya melihat padang pasir yang luas sekali. Tiba-tiba di tengahnya itu keluar air sedikit, tapi di tengah-tengahnya keluar. Airnya keluar, tambah lama tambah basah. Terus keluar tambah banyak lagi, di sebelah sini ada, di sebelah sini ada, keluar. Lalu tiba-tiba penglihatan itu berubah sudah. Yang keluar air itu jadi muncul tumbuh-tumbuhan, muncul taman, muncul taman. Terus ada pohon, ada buah-buahan, jadi taman bunga gede, bagus sudah. Lalu gak lama mengelilingi taman itu ada tembok. Temboknya itu transparan. Temboknya kayak kaca saudara, mengelilingi. Dan saya melihat ada gerbang dan semuanya transparan. Dan di gerbang itu ada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus bilang ini, mari masuk. Masuk ke dalam musim yang baru. Mari masuk, nikmati. Saya melihat orang berbondong-bondong masuk. Tapi ada yang gak mau masuk, ya gak apa-apa. Yang mau masuk, masuk. Puji Tuhan saya masuk saudara. Tapi pada waktu saya masuk, saya melihat padang gurun, padang pasir tetap ada di sekeliling itu. Tapi di tengah-tengahnya saya berdiri di taman Tuhan. Padang pasir yang panas sekali saudara tetap ada di sekitarnya. Dan Tuhan bilang seperti ini, buat anak-anakku yang masuk ke dalam tamanku, mereka tidak akan hidup dalam kekurangan. Mereka tetap hidup dalam penyediaan Tuhan yang sempurna. Saya tanya Tuhan, kenapa kok temboknya transparan? Supaya mereka imannya tetap teruji. Saudara, artinya apa? Anda akan nikmati berkat Tuhan, tapi Anda akan tetap melihat ada kengerian-kengerian yang terjadi di sekitar Anda. Apakah Anda akan tetap bersyukur, tetap percaya, tetap dalam perlindungan Tuhan? Karena semua akan diizinkan. Anda akan melihat saudara, dunia, situasi akan kelihatannya menjadi amburadul dan porak-poranda, tapi kita tetap ada di dalam perlindungan Tuhan dan penyediaan Tuhan. Tapi bukan artinya kita tidak akan melihat. Kita tetap melihat. Bisakah kita menjaga iman kita ketika Anda melihat semua yang terjadi?
Bisakah kita menjaga iman kita, saudara? Amin, saudara. Mari kita lanjutkan, saudara. Mazmur 46 ayat 10a. Diamlah, ketahuilah bahwa akulah Allah. Saudara, untuk mengenal Tuhan, untuk kenal ini, kalau ketahuilah Allah berarti kenallah Tuhan, kenallah kalau aku nih Tuhan. Tahu nggak caranya gimana? Caranya diam. Dan kata diam digunakan dalam bahasa Ibraninya punya arti kata berhenti, lepaskan. Saya tanya Tuhan, maksudnya apa Tuhan? Engkau sudah kerjakan banyak hal, dan mungkin 90% atau 98% semua yang Anda kerjakan berhasil. 90%, 98% semua yang Anda lakukan berhasil, sukses, dahsyatlah pokoknya. Tapi jangan pegang itu dan berkata, because I did this one, karena aku lakukan ini, it's all because of me. Tapi Anda harus apa? Diam. Kata diam artinya lepasin. Lepasin, just let it go. Apa yang sudah Anda kerjakan yang berhasil, lepaskan. Jangan klaim. Jangan klaim ini karena aku. Sudah ada banyak orang ya, pinter banget sih sebenarnya untuk ngomong. Saya percayalah ada banyak anak Tuhan yang nggak ngomong, karya besar karena saya kerjakan. Udah pasti nggak akan ngomong gitu di mimbar. Tapi dia akan bungkus dengan kata-kata, semua hanya karena anugerah. Dia pakai saya untuk ngerjain ini, bukan karena kuat dan gagah saya, cuman karena saya cuman mau nurut aja, saya taat aja. Saudara ngomong tuh bisa. Ini loh di hati. Nanti nggak saudara? Ini loh di hati. Oh, apalagi kita nih orang-orang Baktera sudah diajari ini tuh, gak mungkin kan ngomong ini karena saya kerjakan ini. Gak ada. Besok-besok langsung diturunkan itu. Ya toh? Tapi bisa dibungkus dengan kata-kata seolah-olah ini nih level 12. Semua karena anugerah. Aku ini tidak berdaya, tapi karena aku mau, aku kerjakan. Kok bisa. Hatimu belum tentu ngomong gitu. Hatimu belum tentu ngomong gitu. Mungkin hatimu berkata, coba kalau aku nggak ini. Kebayangin. Coba kalau aku nggak ini, nggak akan jadi nih. Itu kan berarti sombong dong, saudara. Mari saudara belajar untuk diam, lepaskan. Karena ketika Anda mau kenal Tuhan, engkau nggak bisa pegang apa yang kau sudah kerjakan berhasil dan katakan ini saya kerjakan. Ini karena usaha saya. Masuk ke dalam ruang untuk mendengar Tuhan. Engkau harus lepaskan semua. Saudara, kalau firman Tuhan berkata masuk ke dalam ruangan itu, tutup pintumu. Tahu gak saudara, di ruangan itu tidak ada lampu sorot, tidak ada platform, tidak ada mic, tidak ada sound system, tidak ada kamera, tidak ada orang yang melihat, tidak ada orang yang mengagumi, tidak ada tepuk tangan. Hanya kau duduk diam dengan Tuhan. Hanya Tuhan bicara, engkau bicara. Tidak akan ada pujian dari orang. Gak ada. Gak akan ada tuh pujian dari para pemimpinmu. Dia ya luar biasa berani. Gak ada pujian. Yang ada cuma Tuhan bicara dan kau bicara.
Dan terkadang ketika Tuhan bicara, dia bicara bukan hal yang menyenangkan kita. Kadang dia bicara sesuatu yang mungkin menusuk Anda, tapi bukan karena dia jahat, tapi karena dia memulihkan setiap Anda dan saya, saudara. Itu ruang di mana kita mendengar suara Tuhan. Ruang engkau dengan Tuhan, engkau lepaskan semua. Tapi ada ruang yang kedua, saudara, ruang untuk melihat diri, saudara. Buka di Mazmur 139 ayat 23 dan ayat 24. Selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Saudara, kata menyelidiki itu punya arti secara mendalam, menggali sampai ke akar, membiarkan Tuhan memperlihatkannya apa yang tersembunyi di hati kita yang paling dalam. Saudara, ternyata hati kita ini pintar sekali untuk menyembunyikan banyak hal. Saudara, hati Anda dan saya ini itu hati yang lebih kompleks dari semua program komputer atau prosesor komputer yang paling modern. Hati kita bisa menyembunyikan sesuatu sampai kita aja nggak tahu kalau kita menyembunyikan. Iya, saudara. Ini saya pribadi, saudara. Beberapa minggu terakhir saya menemukan ternyata tanpa saya sadari, tanpa saya tahu, kok saya ada ya gini, kok saya seperti ini ya. Padahal di dataran yang paling atas saya merasa saya sedang bersimpati dan saya sedang berdoa. Tapi pada waktu saya jumpa Tuhan, pada waktu saya diam, saya tinggalkan semua, saya duduk dengan Tuhan, tiba-tiba Tuhan bicara, nak, hatimu ini masih jelek, hatimu masih busuk. Busuk yang sebelah mana, Tuhan? Kamu nanya kan tentang sebuah tempat. Nanya apa, Tuhan? Nanya gimana kabarnya? Iya. Lalu ketika kamu dengar kabarnya yang negatif, kamu berkata, aduh, ya Tuhan, kasihannya, tolong Tuhan. Saya berdoa loh. Bahkan ketika saya doa pribadi, saya mendoakan loh. Tuhan, kasihan Tuhan, ini tempat kok ya jadi sepi Tuhan, padahal tempatnya gede Tuhan, kasihan Tuhan. Pada waktu saya berdoa dengan Tuhan, Tuhan korek yang paling dalam. Kamu ada kan seneng kan, sedikit kan bahagia. Tuh kan dikasih tahu lu nggak percaya sih. Di hati ini ada gitu, saudara. Iya ya Tuhan, kamu tidak sadar kan? Kamu tertutupi dengan perkataannya, kelihatannya positif. Aduh kasihan, aduh Tuhan kasihan, aduh Tuhan tolong Tuhan. Saya doain loh. Malam-malam saya berdoa buat tempat ini. Tuhan tolong, Tuhan tolong, sampai saya nangis loh. Sampai saya nangis, Tuhan tolong, tolong Tuhan, ini sudah dikerjakan dengan dahsyat, dilakukan dengan hebat, tapi sekarang seperti ini, Tuhan tolong. Nangis saya. Tapi hati yang paling dalam, Tuhan bisa tahu. Kamu seneng kan? Kamu seneng kan? Kalau ternyata di tempat itu jadi seperti itu. Nah, saya coba, iya Tuhan. Ternyata saudara, hati yang paling dalam itu seringkali kita nggak sadar, saudara. Dan ruangan ini adalah ruangan di mana kita akan dibongkar Tuhan. Ruangan di mana kita mengizinkan Tuhan lihat yang paling dalam yang kita nggak tahu, bahkan pelanggaran yang kita nggak kenal, nggak tahu dan nggak sadar. Mari saudara masuk dalam ruangan yang kedua ini. Biar Tuhan bongkar hati kita. Biar Tuhan lihatkan sesuatu yang tersembunyi dalam hidup kita, saudara. Saudara, Daud itu aneh, saudara. Dia itu datang ke Tuhan. Itu kan tadi kan perkataan Daud kan.
Daud itu datang dengan Tuhan. Doa itu bukan untuk minta diberkati loh. Dia nggak minta Tuhan panjangkanlah usiaku, enggak. Tuhan nggak minta Tuhan anak-anakku biar jadi raja yang baik, enggak juga. Dan dia berkata, bongkar aku Tuhan, selidiki aku. Ayo, seringkali kita nih kalau doakan Tuhan, berkati Tuhan, berkati hidupku Tuhan, sembuhkan aku Tuhan. Tapi kita hampir gak pernah berdoa untuk Tuhan bongkar aku. Apa yang menjadikan Daud menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan? The man after my own heart. Yang membuat itu adalah karena Daud tidak minta diberkati, tidak minta berkat materi, tapi yang dia minta adalah bongkar hidupku. Hari ini saudara berdoa, kita juga minta dibongkar. Amin saudara. Kita minta Tuhan koreksi kita. Oh nanti aja Pak, saya juga pasti dikoreksi kok sama hamba Tuhan. Sudah, sekali lagi saudara, dikoreksi sama hamba Tuhan itu biasa di dataran. Percayalah, di dataran. Tapi kalau dikoreksi yang paling dalam, itulah tempat di mana bahkan hamba Tuhan sepeka apapun gak ngerti engkau punya itu. Ya, saya tahu lah di tempat ini pasti Anda punya gembala, Ibu Iin, gak pernah sungkan untuk mengkoreksi Anda. Ya toh, Bu Iin itu kan apa adanya, belak-belakan, koreksi ya koreksi aja. Ya toh, mau koreksinya gaya diginiin, saya pernah saudara. Traumatik banget sih sebenarnya. Tapi sekali lagi saudara, koreksi yang datang dari hamba Tuhan itu baik. Anda harus bertobat. Tapi percayalah, itu hanya di dataran. Tapi hati yang paling dalam gak akan ada yang tahu saudara. Hanya engkau dengan Tuhan yang akan berbicara tentang itu saudara. Selama engkau simpan itu, selama engkau simpan itu, sampai kapanpun Anda gak akan pernah bisa berkembang saudara. Amin saudara. Mari buka di 1 Raja-Raja 19 saudara, ayat 11 dan ayat 15. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu angin besar dan angin dan kuat yang membelah gunung-gunung, memecahkan bukit batu, mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan di dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah, tidak ada api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan pergi ke pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja dengan segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, menundukkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang diri yang masih hidup, dan mereka ini mencabut nyawaku. Firman Tuhan padanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu. Sampai situ aja saudara. Kata pergilah, kembalilah ke jalanmu, artinya apa? Artinya dia sudah melenceng dari jalannya kan. Tapi lihat saudara di ayat-ayat yang di atas tadi, angin ribut, saling mecah batu, tidak ada Tuhan di situ. Api, tidak ada Tuhan di situ. Pada waktu angin sepoi-sepoi basah, ada Tuhan di situ. Lah ada Tuhan loh. Dia langsung menyelubungi, dia langsung keluar menyelubungi, dan dia dengar suara Tuhan. Apa artinya saudara? Semua yang hingar-bingar yang kita sering lakukan, ada Tuhan kalau kita pasti. Tapi saya bilang ini, dikatakan nggak ada Tuhan di situ adalah untuk pribadi special encounter, nggak bisa di tempat yang hingar-bingar, yang supranatural, yang meledak-ledak. Anda tidak bisa ketemu dengan Tuhan secara pribadi di tempat itu, hanya di ruang tersembunyi.
Pada waktu di ruang tersembunyi, Anda masuk ke dalam ruangan yang kedua, ruangan melihat diri sendiri. Saudara, apa yang Elia katakan? Tinggal aku seorang diri. Ini gak ditulis aja nih, tapi sebenarnya saudara, perkataan sehingga aku seorang diri Nabi, kalau Anda baca di pasal sebelumnya, masih ada nabi Tuhan yang lain yang hidup. Artinya apa? Di hadapan Tuhan ternyata dibongkar, dan di hati yang paling dalamnya Elia masih merasa aku mengerjakan seorang diri. Ya kalau mau dilihat, sudah Anda lihat, baca di pasal berikutnya, Anda akan temukan ada nabi-nabi yang disembunyikan. Berarti masih ada dong. Tapi hanya aku seorang diri, aku udah kerja segiat-giatnya. Dia ternyata orang sahabat Elia, ketika masuk ke dalam sebuah ruangan, di mana ruangan itu adalah ruangan untuk melihat dirinya sendiri, kebuka semua. Dia merasa dirinya sendirian. Dia merasa aku sudah kerja sangat giat, dan di hadapan Tuhan itu sudah jalan yang salah. Dan Tuhan kata, kembali kepada jalanmu. Saudara, sekali lagi saudara, masuk yuk ke dalam ruang sunyi dalam hidupmu, di mana kau akan ketemu dengan Tuhanmu di situ. Masuk yuk ke dalam sebuah ruangan yang sunyi dalam hatimu, yang gak ada orang lain, cuman engkau dengan Tuhan. Engkau akan bicara, ngobrol sama Tuhan, dan Tuhan akan mengoreksi engkau. Amin saudara. Saudara, hingar-bingar itu boleh, harus kita kerjakan. Ya kan, kita KKR di mana-mana tuh saudara, lawatan, arak-arakan, di mana-mana harus lakukan. Tapi jangan berhenti dan tinggal di situ terus. Masuk dalam keheningan Tuhan. Di mana di keheningan itu ada angin sepoi-sepoi, dan ada apa saudara? Teguran Tuhan. Amin saudara. Mari kita lihat koreksi hati kita. Kesibukan kita seringkali menyebabkan luka. Saudara-saudara, saya sangat percaya kok, pelayanan, dalam dunia pelayanan pasti akan ada gesekan. Ya toh? Dalam dunia pelayanan pasti ada yang senggol-senggolan. Ya toh? Betul nggak saudara? Yang selalu ngomongin, ih dia ya deket-deket sama Bu Iin, penjilat. Ada kan selalu? Aku ngomong sama Bu Iin gak didengar, omongan dia didengar. Ih dasar, dia itu penjilat. Ada saudara. Dan itu luka dalam hatimu. Masuk ke ruangan ini saudara. Masuk ke dalam ruangan menyingkapkan diri. Nanti kau akan masuk lagi ke dalam ruangan yang ketiga saudara. Ruangan untuk menyembuhkan. Saudara, saya percaya satu hal saudara. Dari sekian lama kiprah yang Anda kerjakan, dari sekian hal banyak yang Anda sudah lakukan buat Indonesia saudara, dari sekian banyak hal yang Baktera sudah kerjakan bersama-sama dengan Anda Mahanaim, yang sudah dikerjakan bersama-sama, yang ajaib, yang dahsyat, yang orang gak pernah bisa sangka ini bisa terjadi. Ada luka yang tersisa dalam hidup kita. Kalau luka itu tidak disembuhkan saudara, oh enggak pak, saya sudah rekonsiliasi, sudah peluk-pelukan pak sama orangnya pak. Anda mau peluk-pelukan sampai sekali peluk 2 jam setengah pun saudara, di hati ini gak tahu. Karena di hati ini udahlah, jangankan orang lain, kita sendiri gak sadar kalau kita, terus saya ini udah rekonsiliasi dengan orang-orang yang pernah ribut sama saya, pernah. Tapi anehnya kalau ngeliat mukanya kok ada yang ganjel saudara, ya kan belum sembuh. Sama Bu Iin saya gak trauma, saya tetap cinta sama Bu Iin. Liani saksinya. Hari Sabtu saya suruh khotbah, Jumat saya sudah kasih PPT-nya. Kenapa? Karena saya semangat kalau diundang sama Bu Iin.
Saudara, mari buka Mazmur 23 ayat 2 sampai 3, saudara. Mazmur 23 ayat 2 sampai 3. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Saudara, air tenang itu bukan sungai dengan arus kuat yang menggambarkan ruang sunyi, ruang bebas dari hingar-bingar, saudara. Ini bukan air yang kuat, saudara. Ini sedang menggambarkan sebuah ruang sunyi, air yang tenang, saudara. Kata menyegarkan jiwaku dalam bahasa Ibraninya, saudara, secara teknis berarti memulihkan atau membawa kembali jiwa yang hampir mati. Kata menyegarkan jiwa itu adalah kata memulihkan atau membangkitkan kembali jiwa yang hampir mati. Kok Bapak pakai bahasa Ibrani segala macam, kok ini pasti lulusan Keruso ya? Enggak, saya jujur, saudara, saya cari di internet, saudara, sini. Ya. Dan saya mendapatkan artinya adalah menyegarkan jiwa, adalah menyembuhkan jiwa yang hampir mati, saudara. Ini ruang yang tenang, air yang tenang, ruang tenang, ruang sunyi dalam hidupmu. Tapi di ruang sunyi ini ada kesembuhan buat jiwa kita, saudara. Hari ini sudah saya berdoa, kita nih tetap harus jangan sampai kita mengorbankan waktu kita dengan Tuhan. Saya nggak ada waktu, Pak. Cari waktu, saudara. Saudara, saya setiap hari itu bangun jam 2, jam 3. Hampir setiap hari, jam 2, jam 3, saudara. Rada-rada sedikit awal-awal kesel sih. Kenapa? Karena tidurnya kurang terus. Kalau habis pelayanan pulang jam 9, jam 9 nyampe rumah jam 10 baru tidur, jam 2 bangun. Biasa nggak tidur lagi, saudara. Saya bisa jam 2, jam 3. Jam 2, jam 3 saya doa, saya baca Alkitab, saya renungkan, saya ngobrol sama Tuhan, saya nanya Tuhan, saya curhat. Semua yang saya sedang kesel, saya ngomong sama Tuhan. Tuhan, aku ini kesel sama manusia-manusia ini, Tuhan. Ini orang-orang, Tuhan, ini Tuhan, kalau aku jadi Engkau, tak cabut nyawanya satu-satu, Tuhan. Untung aku bukan Tuhan. Loh, makanya sama Tuhan itu ngomong gitu, gosipin orang gak apa-apa, daripada Anda gosipin orang sama orang lain. Nanti kalau Anda gosipin Anda sama orang, Tuhan yang ngomong, kamu ya sebenarnya nyebelin sih, gitu kan. Ngerti gak? Jadi saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, orang ini Tuhan, aduh Tuhan, tingkah lakunya Tuhan, udah hampir kayak tetangga dekat sama setan, Tuhan. Setiap pagi saya ngobrol sama Tuhan, saya baca Alkitab, saya nyembah sebentar, saya ngobrol sama Tuhan. Mau Tuhan jawab nggak jawab, pokoknya saya ngomong sama Tuhan. Jam 3, jam 2 bangun, jam 3, setengah 4 saya pergi ke tempat fitness. Jadi cuman saya tuh fitness jam 3, jam 4 saya sendirian. Benar, saya sendirian, saudara. Dan saya tujuannya adalah supaya kosong tempat fitnessnya. Jadi saya bisa pakai sesuka-suka hati saya bisa teriak sekuat-kuatnya. Nah, lupanya saya mengalami sebuah situasi tekanan yang cukup, saudara, yang padahal kalau saya cerita di sini sungguh memalukan. Kenapa? Ya, ini perkara pengeluaran keuangan, saudara. Saya ini baru keluar keuangan tuh nggak gede-gede banget, tapi kepala penuh stres, saudara. Kadang-kadang saya berpikir, Tuhan, aku nih stres, hanya keluar uang sekian. Kalau aku dikasih pengeluaran seperti Mahanaim, kayaknya sudah ketawa-ketawa sendiri di jalan, saudara. Maka Tuhan tahu kapasitas jiwa saya. Jadi kalau kapasitas jiwa saya dikasih yang pengeluaran Mahanaim, pecah jiwa saya, saudara, percayalah. Jadi makanya Tuhan, cukup suami istri aja. Segitu. Kenapa Tuhan? Supaya jangan edan kamu. Itu saja, saudara. Saya setiap kali nge-gym itu, saya angkat beban yang paling berat supaya bisa saya banting sekuat-kuatnya. Saya marah, saudara.
Udah lumayan berkurang ya perut ya. Saya ini ada satu titik, saya merasa kok saya sendirian. Teman-teman pemimpin yang lain kok sepertinya kok nggak terlalu membantu saya, saudara, dalam hal keuangan. Yang di akhirnya sebenarnya membantu mereka membantu, tapi bantuannya rakroso, ngerti saudara? Ya toh, saya rasa mungkin Ibu In juga ngalamin hal yang sama. Semua bantu, cuman rakroso lah. Kalau Bu In itu jiwanya tuh jiwa huluk. Saya tuh baru Arjuna, saudara. Jadi baru masih kesatria kecil, saudara kan. Jadi ketika saya sudah dalam keadaan titik yang paling, saudara, saya nggak bisa cerita, saya nggak bisa bilang, nggak bisa. Ke istri saya pun saya nggak berani bilang. Jadi saya akhirnya cuma bilang sama Tuhan. Lalu Tuhan bilangin, Tuhan cuma bilang, nak, tenang, sabar, gitu doang. Saya rasa Tuhan tenang, sabar, itu nggak usah engkau yang bicara, Tuhan. Cukup kau Luki aja yang bicara tenang, sabar, cukup udah. Ya loh. Jadi saya akhirnya di tempat itu saya angkat seberat-beratnya, saya banting, saya sampai ada satu detik, aku terus, gitu saudara. Benar saya begitu. Tapi Tuhan tuh keren. Dia tuh membuat saya sadar dengan cara seperti ini. Ini saya ikutin nada bicara Tuhan persis gini, plak. Ini Tuhan. Oh, jadi kamu terus ya? Masih pertama ngomong, iya kan Tuhan, aku terus. Oh iya, kamu terus ya? Kedua, wah nyindir nih Tuhan nih. Selalu, iya Tuhan, ampun Tuhan, bukan aku terus Tuhan. Kan semuanya tentang Engkau Tuhan. Lah iya. Kan Tuhan, iya Tuhan ya, uang yang aku punya, yang aku dapat dari berkat, dari jualan anjing, jualan babi, itu kayaknya asalnya dari Engkau ya Tuhan. Kalau Tuhan gak nyertai, anjingku mati semua, babiku rapayu. Berarti Engkau ya Tuhan. Aku salah Tuhan, ampuni aku. Di tengah-tengah ngangkat ini sambil nangis, goblok nih Joni, masih goblok aja, goblok terus. Tapi di ruang tersembunyi Tuhan tuh bisa ngomong sesuatu, membongkar hati kita, saudara. Mari masuk dalam ruang dalam hatimu, saudara. Ruang sunyi di hatimu akan membuat engkau tahu akan dirimu. Ruang sunyi dalam hatimu akan membuat engkau kenal dengan Tuhan. Mari tutup matamu, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hamba sudah selesai sampaikan Tuhan. Hamba minta saat ini berdoa buat sebuah orang, teman-teman saudara-saudaraku di Tuhan yang dari Mahanaim Tuhan. Di tengah pekerjaan-pekerjaan besar yang sudah mereka kerjakan dan yang akan segera mereka kerjakan, bahkan perjalanan ke Israel nanti Tuhan. Tetap biarkan mereka punya waktu masuk ke dalam ruang sunyi dalam hati mereka dengan Engkau Tuhan. Di tengah semua Tuhan perkara-perkara ajaib yang sudah dikerjakan dan yang sedang dikerjakan dan yang akan dikerjakan, tetap biar setiap anak-anak-Mu ini Tuhan punya hari, punya waktu untuk kembali ke dalam ruang sunyi bersama dengan Engkau, jauh dari kebisingan, jauh dari semua hingar-bingar, tapi ruang yang sunyi di mana kami duduk mendengar suara-Mu, menangkap isi hati-Mu, mengkoreksi hidup kami, bahkan menyembuhkan setiap luka yang ada dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan.